Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong. Kali ini kami akan mengupas informasi secara mendalam terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kini memasuki babak baru usai Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pemirsa, inilah One News Teropong selengkapnya. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi masih menjadi sorotan publik usai Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus pada Senin 15 Desember 2025. Dalam gelar perkara khusus itu dilakukan atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, lalu dihadiri oleh kubu Jokowi yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Pengacara Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan kliennya telah memberikan kuasa untuk menghadiri pelaksanaan gelar perkara khusus yang diminta oleh pihak terlapor. Yakub mengatakan gelar perkara khusus ini hanya bertujuan untuk menyaksikan pemaparan dari para penyidik terkait dengan proses penanganan kasus sejak awal hingga sekarang, termasuk langkah-langkah ke depan. Ia menekankan bahwa pembuktian perkara nanti waktunya di meja hijau. Di sisi lain, selama 6 jam lamanya Roy Suryo bersama dua tersangka lain, Rizwan Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma, berdebat dengan tim hukum kubu pelapor. Roy Suryo mengaku ditunjukkan ijazah Jokowi versi analog oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun, ia masih meyakini itu adalah barang palsu. Bahkan Roy menyebut keyakinannya mencapai 99,9% bahwa ijazah tersebut tidak asli. Meski sempat diperlihatkan ijazah Jokowi oleh penyidik, namun Roy menyampaikan pihaknya tidak diperkenankan untuk menyentuh dokumen tersebut dan hanya melihatnya sekilas. Menurut Roy, pas foto yang tertera di ijazah Jokowi terlihat terlalu tajam dan baru. Ia menilai foto yang dicetak pada era tahun 1980-an seharusnya sudah menunjukkan tanda-tanda pemudaran. Atas dasar itu, Roy menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi bukanlah dokumen yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 1985. Ia juga memastikan bahwa ijazah yang diperlihatkan dalam gelar perkara tersebut merupakan dokumen yang kurang lebih sama dengan yang selama ini diteliti oleh Rismond, Dr. Tifa, dan lainnya. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa ijazah yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus memiliki sejumlah kejanggalan. Ia menilai kejanggalan tersebut terlihat dari kualitas foto, watermark hingga emboss pada dokumen ijazah. Menurut Roy, foto mahasiswa pada era 1980-an umumnya mengalami pemudaran warna dan penurunan kualitas, terlebih jika dicetak menggunakan peralatan sederhana pada masa itu. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak tampak pada foto ijazah yang diperlihatkan oleh penyidik. Roy Suryo juga mempertanyakan pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut dua ijazah yang ditunjukkan bersifat identik. Menurutnya, secara kasat mata terdapat sejumlah perbedaan, mulai dari liputan dokumen, perbedaan warna hingga proporsi logo. Atas dasar berbagai kejanggalan tersebut, Roy Suryo kembali menegaskan kesimpulannya bahwa ijazah yang dipermasalahkan merupakan dokumen palsu.
Ia bahkan mengklaim memiliki tingkat keyakinan hingga 99,9%. Selain itu, Roy Suryo mendesak Polda Metro Jaya untuk melakukan uji laboratorium forensik secara independen. Menurutnya, pemeriksaan forensik internal saja belum cukup untuk menghilangkan keraguan publik. Ia meminta agar uji forensik independen dilakukan oleh lembaga dalam negeri yang dinilai memiliki kredibilitas, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Langkah tersebut menurut Roy, penting untuk menghindari dugaan intervensi serta memastikan hasil pemeriksaan dapat diterima oleh semua pihak. Saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika mic penting. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan ya hasil research yang sudah diterima langsung ya oleh Pak Direskrimum ya Pak Iman Imanuddin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu ya, saya, Dr. Rizwan, Dr. Tiva itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun ya, itu detail banget soal mulai dari kausa prima kemudian sampai dengan ketika kami melakukan analisis kebohongan terhadap Andi Aswan yang dia hanya menggunakan postingan Dian Sandi, sampai dengan UGM yang ternyata hasilnya adalah logonya dirusak oleh Aswan, oleh siapa namanya, si Andi Aswan ya, ketika itu sebenarnya diposting oleh Dian Sandi. Ini sudah diterima langsung waktu itu oleh Pak Direskrimum, Pak Iman Imanuddin. Nah, apa yang tadi disampaikan untuk sama-sama teman-teman semua itu membayangkan, inilah map hardcover yang waktu itu ada. Jadi artinya jangan sekarang, karena di sini sama sekali nggak ada watermark, sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi, juara nasional, juara 1 ya lomba fotografi nasional piala. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan pajak saya. Tidak bisa dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita bisa intip. Ketebalannya kira-kira berapa itu kita bisa intip karena harusnya tebal, tidak setipis itu. Itu ya teman-teman. Dan kemarin ada yang aneh. Bagaimana bisa Polda Metro memastikan dua ijazah ini identik. Ini dari versi Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Ini pada tanggal kemarin di Polda Metro kita lakukan. Coba lihat mana yang identik. Ini dikatakan identik. Yang satu saja sudah jelas, satu terlipat hitam putih dan proporsif. Kalau ini malah logonya proporsif. Roy Suryo menegaskan bahwa pernyataan dan analisis yang disampaikannya bukan untuk menyerang secara personal, melainkan sebagai upaya mencari kebenaran material dan menjaga integritas penegakan hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menggelar perkara khusus dan memperlihatkan dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 15 Desember lalu. Polda Metro Jaya telah rampung melakukan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, ijazah yang dituding palsu oleh pihak tersangka diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM alias asli. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menuturkan dalam proses gelar perkara, penyidik telah menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Namun para tersangka yakni Roy Suryo CS masih keberatan dalam keputusan ijazah asli tersebut.
Iman menjelaskan pengujian dokumen dilakukan melalui uji laboratorium dengan metode yang telah memenuhi standar operasional, prosedur berbasis keilmuan. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan dokumen utama dengan dokumen pembanding yang diterbitkan pada tahun dan lembaga yang sama. Selain itu, Iman juga menyampaikan bahwa selama proses penyidikan telah melakukan pengambilan keterangan terhadap 130 orang saksi. Selain itu, Iman juga menyampaikan bahwa selama proses penyidikan telah melakukan pengambilan keterangan terhadap 130 orang saksi. 17 jenis barang bukti telah melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti dan telah mengambil keterangan ahli terhadap 22 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Setelah penyidik melakukan proses penyelidikan yang cukup panjang, dari fakta hukum yang diperoleh, penyidik menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHP. Total, ada 8 tersangka yang dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Egy Sujana, Advokat Kurniatri Rohyani, Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi dan Damai Hari Lubis. Sedangkan tersangka klaster kedua ialah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Iman menuturkan apabila Roy Suryo CS masih merasa keberatan terkait hal tersebut, mereka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Pada kami untuk menunjukkan ijazah yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Penyidik sudah menyampaikan dan menunjukkan kepada para tersangka dan forum yang ada di dalam kegiatan gelar perkara khusus tersebut, di mana pelaksanaannya ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut, dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor. Kami sudah konfirmasi juga bahwa terhadap ijazah tersebut adalah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Itu sebagaimana keterangan yang kami peroleh dari hasil penyidikan. Roy Suryo CS kembali mendatangi gedung Direskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 22 Desember 2025 guna meminta agar ijazah Jokowi diuji melalui laboratorium forensik atau Lab4 independen. Menurut kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khozinuddin, uji forensik independen diperlukan untuk membuktikan keaslian ijazah yang telah disita penyidik. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Khozinuddin menegaskan diperlihatkannya ijazah dalam gelar perkara khusus tidak serta-merta menyelesaikan perkara. Ia juga mengklaim pihaknya menemukan kejanggalan pada dokumen tersebut, termasuk foto yang dinilai bukan milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Oleh karena itu, Roy Suryo CS mengusulkan uji forensik independen oleh lembaga kredibel seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN atau Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Di sisi lain, pengacara Roy Suryo CS Jamada Girsang mengatakan pihaknya telah mengajukan total 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum yang tengah berjalan. Sebelumnya, 3 ahli telah diajukan saat gelar perkara khusus dan kini ditambah 3 ahli baru. Jamanda juga mengonfirmasi terdapat salah satu nama yang diajukan sebagai ahli, yakni akademisi dan filsuf Rocky Gerung. Menurut dia, Rocky Gerung telah menyatakan kesediaannya menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut. Jamanda menyebut penambahan saksi dan ahli dilakukan karena perkara ijazah Jokowi telah menjadi perhatian luas publik dan memiliki dampak besar secara sosial maupun politik. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Roy Suryo CS menegaskan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan yang ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya.
Kasus ini dipastikan masih akan berlanjut dengan pemeriksaan para ahli dan saksi yang telah diajukan. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa ijazah yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus memiliki sejumlah kejanggalan. Ia menilai kejanggalan tersebut terlihat dari kualitas foto, watermark hingga emboss pada dokumen ijazah. Menurut Roy, foto mahasiswa pada era 1980-an umumnya mengalami pemudaran warna dan penurunan kualitas, terlebih jika dicetak menggunakan peralatan sederhana pada masa itu. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak tampak pada foto ijazah yang diperlihatkan oleh penyidik. Roy Suryo juga mempertanyakan pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut dua ijazah yang ditunjukkan bersifat identik. Menurutnya, secara kasat mata terdapat sejumlah perbedaan, mulai dari liputan dokumen, perbedaan warna hingga proporsi logo. Atas dasar berbagai kejanggalan tersebut, Roy Suryo kembali menegaskan kesimpulannya bahwa ijazah yang dipermasalahkan merupakan dokumen palsu. Ia bahkan mengklaim memiliki tingkat keyakinan hingga 99,9%. Selain itu, Roy Suryo mendesak Polda Metro Jaya untuk melakukan uji laboratorium forensik secara independen. Menurutnya, pemeriksaan forensik internal saja belum cukup untuk menghilangkan keraguan publik. Ia meminta agar uji forensik independen dilakukan oleh lembaga dalam negeri yang dinilai memiliki kredibilitas, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Langkah tersebut menurut Roy penting untuk menghindari dugaan intervensi serta memastikan hasil pemeriksaan dapat diterima oleh semua pihak. Saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika baik penting. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan ya hasil riset yang sudah diterima langsung ya oleh Pak Direskrimum ya Pak Iman Imanuddin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu ya saya Dr. Rismon, Dr. Eva itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun ya, itu detail banget soal mulai dari kausa prima kemudian sampai dengan ketika kami melakukan analisis kebohongan terhadap Andi Aswan yang dia hanya menggunakan postingan Dian Sandi, sampai dengan UGM yang ternyata hasilnya adalah logonya dirusak oleh Aswan, oleh siapa namanya, si Andi Aswan ya, ketika itu sebenarnya diposting oleh Dian Sandi. Ini sudah diterima langsung waktu itu Pak Direskrimum Pak Iman Imanuddin. Nah, apa yang tadi disampaikan untuk sama-sama teman-teman semua itu membayangkan, inilah map hardcover yang waktu itu ada. Jadi artinya jangan sekarang, karena di sini sama sekali nggak ada watermark, sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi, juara nasional, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional piala. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin.
Karena sangat kontras. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Tidak bisa dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita bisa intip ketebalannya kira-kira berapa, itu kita bisa intip karena harusnya tebal, tidak setipis itu. Itu ya teman-teman. Dan kemarin ada yang aneh. Bagaimana bisa Polda Metro memastikan dua ijazah ini identik. Ini dari versi Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Ini pada tanggal kemarin di Polda Metro kira-kira. Coba lihat mana yang identik. Ini dikatakan identik. Yang satu saja sudah jelas, satu terlipat hitam putih dan proporsif. Kalau ini malah logonya proporsif. Rosuryo menegaskan bahwa pernyataan dan analisis yang disampaikannya bukan untuk menyerang secara personal, melainkan sebagai upaya mencari kebenaran material dan menjaga integritas penegakan hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menggelar perkara khusus dan memperlihatkan dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 15 Desember lalu. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait babak baru dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh Rosuryo CS usai Polda Metro Jaya tetap menjadikannya sebagai tersangka? Pemirsa, sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.